Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di perkuliahan minggu ke-9 mata kuliah Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Masih sama Kak Sen yang akan memandu teman-teman selama satu semester ini. Nah, pada pertemuan 9 ini artinya teman-teman sudah dengan baik menyelesaikan minggu ke-8 yaitu ujian tengah semester yang kita lakukan di dalam kolabor, teman-teman. Teman-teman, minggu ini walaupun kita melaksanakan video tatap muka langsung di Teams, pertemuan tatap muka langsung melalui jaringan di Teams, teman-teman juga wajib menyelesaikan menonton 2 video dan juga menyelesaikan 1 forum pertemuan minggu ke-9. 2 video itu apa aja Kak Sen? Video yang pertama itu terkait etika dan etiket di internet. Video yang kedua itu terkait kerangka hukum terkait teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Nah, tujuannya sebenarnya supaya mahasiswa dapat tepat dalam memahami dan menjelaskan terkait etika dan kerangka hukum teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Kita masuk ke video yang pertama ya teman-teman, terkait etika dan etiket di internet. Apa itu etika? Etika itu secara umum didefinisikan sebagai suatu kepercayaan atau pemikiran yang mengisi seorang individu yang keberadaannya bisa dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat atas perilaku yang diperbuatnya. Biasanya pengertian etika ini itu berkaitan dengan masalah moral. Moral di sini apa sebenarnya, Asen? Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku benar atau salah yang diakui manusia secara universal. Etika itu berhubungan sama apa yang ada di hati kita, teman-teman. Jadi, etika itu absolut karena di hati kita, hati nurani kita tahu bahwa manusia secara universal itu menyetujui apa yang kita lakukan itu salah atau benar. Contohnya, etikanya manusia itu nggak boleh mencuri karena mencuri itu adalah salah dan itu diakui secara universal. Nah, ada satu lagi teman-teman selain etika, yaitu etiket. Etiket apa sih sebenarnya Kak Sen? Etiket itu adalah sifatnya relatif. Kalau tadi etika itu sifatnya absolut, dia nggak ada batas abu-abu, dia hanya benar dan salah. Dia melakukan yang benar, dia melakukan yang salah. Dan itu sifatnya dari dalam diri kita. Itu nggak ada kaitannya sama budaya, itu nggak ada kaitannya sama ada orang di sekitar kita ataupun nggak ada orang di sekitar kita. Mencuri tetap salah, walaupun ada orang lain di sekitar kita. Mencuri tetap salah, walaupun orang lain nggak ada di sekitar kita. Nah, selanjutnya ada etiket. Etiket itu sifatnya ada relatif. Relatif di sini artinya berhubungan dengan sopan atau pantas di dalam suatu kebudayaan atau masyarakat tertentu. Bisa jadi dianggap tidak pantas atau tidak sopan di satu masyarakat tertentu, tapi bisa jadi dianggap pantas dan sopan di masyarakat yang lain. Contohnya saja, di Indonesia ketika kita berpapasan dengan orang yang jauh lebih tua daripada kita, walaupun kita nggak kenal nih orang tuanya siapa, tapi karena dia orang tua dan budaya di Indonesia itu menghormati sekali orang tua, kita kadang-kali senyum sapa. Kita tersenyum saja kepada orang tua tersebut. Tapi kalau misalnya di Korea, hal tersebut nggak boleh. Kenapa? Karena dianggap tidak pantas dan tidak sopan. Senyuman kita itu dianggap bahwa itu adalah bentuk pelecehan, bentuk ketidakpantasan, bentuk ketidaksopanan. Sehingga etiket di sini dianggap relatif. Sementara tadi etika bersifat absolut atau nggak bisa ditawar. Sedangkan etiket itu berhubungan sama siapa orang yang ada di sekitar kita, siapa orang yang ada di lingkungan kita, dan kita ada berada di budaya mana. Bisa jadi loh, kita ngomong lo gue, itu nggak masalah kalau misalnya kita ngomongnya sama orang yang seumuran sama kita. Tapi sangat tidak pantas dan tidak sopan kalau kita ngomong lo gue sama orang yang jauh lebih tua gitu ya. Itu berhubungan sama orang yang ada di sekitar kita siapa, dan kita ada berada di budaya seperti apa. Nah, berhubungan dengan internet, teman-teman, ada muncul sebuah istilah namanya adalah netiquette. Ya, jadi gabungan antara etiket dan juga net. Atau net itu internet sendiri ya teman-teman. Jadi ada etika, etiket, dan internet digabungkan. Nah, ada 10 prinsip etiket yang dipahami dan wajib student pahami. Kenapa
bisa jadi ada etiket, Kasen. Banyak sekali jurnal-jurnal atau literatur yang akhirnya memaparkan etiket ini. Karena ada dampak negatif dan juga dampak positif yang dilakukan oleh teknologi informasi komunikasi. Sehingga tidak cukup menyatakan etika dan etiket itu hanya dalam bentuk offline, tapi harus ada kajian khusus terkait etiket atau perilaku kita di selancar kita di internet gitu, teman-teman. Anggap saja dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif meliputi apa? Kita bisa terhubung dengan orang di seluruh dunia. Penyebaran informasinya cepat seperti yang udah kita katakan di minggu-minggu lalu ya, teman-teman. Terus munculnya media sosial yang akhirnya membantu kita terhubung. Terus kemajuan dalam pendidikan. Sekarang teman-teman lihat, banyak sekali teman-teman yang bisa ambil course di luar negeri, padahal teman-teman ada di Indonesia. Nah, selain ada dampak positif, ada dampak negatif juga. Dampak negatifnya, pertama, munculnya banyak konten-konten yang mengandung kekerasan, kekejaman, rasisme, pornografi. Baru-baru ini ada 2 pasang kakak adik yang saling bacok-bacokan karena kebanyakan main Roblox yang video ya, yang bacok-bacokan itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah efek dari media itu sendiri atau internet. Lalu, kalau misalnya lebih lanjut, ada cybercrime, ada bullying, ada cyberbullying, ada yang namanya scamming, ada melanggar privasi, ada yang namanya penyebaran informasi palsu, ya kan? Ada hate speech. Bagaimana teman-teman sekarang anonim di internet? Kita bisa bikin atas nama siapa aja, pakai foto siapa aja gitu kan, dan menyebarkan kata-kata kebencian di kolom section konten manapun. Terus kita juga bisa melakukan penyebaran konten-konten yang tidak bermanfaat. Dan juga lebih parahnya, sebagai student, banyak konten-konten yang plagiarism. Nah, banyak dampak negatifnya. Sehingga dari dampak negatif itu dan juga dari dampak positif yang ingin kita pertahankan. Nah, sehingga ada konsep yang disebut dengan netiquette dengan 10 prinsip netiquette di dalamnya. Yang pertama adalah teman-teman harus ingat bahwa ada manusia di balik komputer di mana teman-teman sedang berkomunikasi. Bahwa lawan bicara teman-teman itu juga adalah manusia. Dia punya hati dan punya pikiran. Sehingga yang kedua, teman-teman bisa menerapkan standar perilaku di kehidupan nyata. Tidak memaki-maki, tidak melemparkan cacian, tidak berkata-kata kotor dan kasar. Dan ketiga, teman-teman bisa menempatkan diri. Tata cara komunikasi berbeda daripada satu platform dengan platform lainnya. Bahkan antara satu ruang diskusi dengan ruang diskusi lainnya. Ada banyak peraturan dari setiap platform yang teman-teman bisa baca dan pahami. Terus, teman-teman juga harus menghargai waktu orang lain. Kita hargai waktu dan bandwidth orang lain. Bagaimana tidak, teman-teman? Kalau teman-teman sedang berkomunikasi dengan mahasiswa lain, terus teman-teman kirim video yang durasinya misalnya 15 menit dan itu memakan bandwidth 15 giga. Apakah teman-teman tidak menghargai bandwidth dan juga waktu orang lain itu sendiri? Terus nomor 5, baik tampil di internet atau tampil baik di internet. Ini berhubungan sama citra diri teman-teman, dimana digital track itu nyata, teman-teman. Sebagai student, teman-teman harus pahami bahwa menjadi baik di internet bukan hanya sebagai bentuk sayang sama diri sendiri, tapi itu juga bentuk supaya teman-teman di kemudian hari ditemukan banyak konten-konten yang positif. Terus, 6, berbagi pengetahuan. Jangan salah sangka kalau misalnya ada dosen yang menyuruh teman-teman untuk upload portofolio teman-teman di Instagram ataupun TikTok. Itu bukan hanya untuk bikin teman-teman paham bagaimana format dari sebuah platform ke platform lain, tapi itu juga untuk membantu teman-teman untuk berbagi pengetahuan yang teman-teman dapatkan di bangku perkuliahan. Terus, 3, jaga perdebatan tetap terkontrol. Bahwa nggak jarang nih teman-teman sebagai warga net itu kukuh dengan pendapatnya dan menyatakan dengan tegas. Tanggapan senada pun umum terjadi jadinya, ya.
Terus yang kedelapan, hormati privasi orang lain. Teman-teman, walaupun kalau misalnya nanti jadi admin di sebuah platform, ya teman-teman harus bisa berhati-hati untuk menjaga privasi orang lain. Di ke-9, di prinsip netiquette yang lainnya, itu jangan menyelewengkan kekuasaan apapun yang ada di internet, teman-teman. Kalau misalnya di internet kan sekarang ada yang platformnya VVIP atau subscribe lebih tinggi daripada member yang lain gitu ya, jangan menyelewengkan kekuasaan. Dan ke-10, di prinsip netiquette yang ada itu adalah jadilah pemaaf, bahwa tidak semua orang maklum dan bisa paham terkait etiket berinternet, sehingga teman-teman yang sudah tahu bahwa ada 10 prinsip netiquette, teman-teman bisa jadi orang yang pemaaf. Nah, selanjutnya kita akan bahas terkait kriminalitas di internet yang mungkin tadi sudah kita bahas sedikit tuh terkait cybercrime. Nah, kita akan bahas si cybercrime ini di video yang kedua, teman-teman. Jangan sampai di skip dan tonton supaya teman-teman bisa menjawab forum pertemuan ke-9. Terima kasih, teman-teman.